Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita sangat bersyukur buat pagi hari ini boleh kembali datang untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini oleh karena kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami semua. Sehingga pada pagi hari ini kami boleh kembali untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolong setiap kami supaya kami semua boleh memiliki hati seorang hamba, telinga seorang murid untuk kami benar-benar mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan baik. Terlebih melalui kebenaran firman-Mu boleh menjadi berkat kekuatan di dalam setiap kehidupan kami semua. Terpujilah nama Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ya, saya berharap bahwa semuanya kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Di nama Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat pagi hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Ya, saya akan memberikan judul renungan kita pada saat pagi hari ini tentang melangkah pasti di tengah ketidakpastian. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita diperhadapkan satu kondisi dengan adanya pandemi COVID-19 yang sampai detik hari ini belum berakhir. Ya. Meskipun ada banyak ahli, banyak orang-orang pintar yang memprediksikan bahwa kapan virus ini akan berakhir, dan ada banyak orang yang berusaha untuk menemukan vaksin dari virus ini, ya. Tetapi kita tidak tahu kapan itu akan terjadi, ya. Ada yang memprediksi tahun ini, mungkin 3 tahun lagi atau 5 tahun lagi, bahkan mungkin 10 tahun lagi. Semuanya tidak ada kepastian. Semuanya tidak ada kejelasan, ya. Mau tidak mau Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini kita diperhadapkan satu kondisi mana semuanya dalam keadaan yang namanya tidak pasti. Ya, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pasti itu punya arti yaitu tentang tetap, ya. Tidak boleh tidak, ya. Artinya bahwa kata pasti ini berarti sudah terjadi, ya. Pandemik ini sudah terjadi, ya. Pandemik ini tidak pernah kita pikirkan, ya. Mengawali tahun 2020, ya, awal Januari kayaknya semuanya baik-baik saja. Semuanya tidak ada masalah, ya. Tetapi COVID-19 ini sudah ditemukan pada tahun 2019. Kita tidak pernah memprediksi bahwa akhirnya pandemik ini sampai detik hari ini masih mewabah, khususnya ya di Indonesia, bahkan di kota kita sampai begitu banyak orang-orang yang sudah terpapar. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya. Pandemik melumpuhkan semua aspek kehidupan, ya. Khususnya bagi ya sistem perekonomian, ya. Itu sangat mempengaruhi kehidupan manusia, ya. Banyak orang mengeluh, banyak orang khawatir, banyak orang takut, banyak orang bingung dengan situasi yang saat ini yang terjadi. Bagaimana dengan perekonomian nanti ke depan? Tidak mungkin sama seperti dulu. Yang saat ini mungkin pemerintah memberikan satu himbauan untuk hidup normal, new normal, ya. Semuanya ya harus dalam tatanan di mana kehidupan kita diperhadapkan untuk hidup new normal, ya. Harus memakai masker, cuci tangan, ya. Kehidupan yang dulu mungkin tidak pernah kita pikirkan, ya, itu harus kita lakukan sampai saat ini, dan mungkin nggak tahu sampai kapan protokol tentang protokol kesehatan ini harus kita lakukan, ya. Entah itu di dalam pekerjaan, entah di dalam gereja beribadah, ataupun dimanapun berada, hal ini harus kita lakukan. Semuanya tidak pernah kita pikirkan, ya. Tetapi ini saat ini kita berada di tengah-tengah atau di dalamnya, ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau melihat, ya,
Ada orang yang mengatakan bahwa apa sih yang pasti di dalam hidup ini? Ya. Yang mengatakan bahwa pasti itu ada 3, yaitu tentang hidup, ya, tua itu pasti, dan kematian. Itu pasti. Bahwa kita saat ini kita hidup dan semuanya pasti kita nanti akan juga tua. Ya, tidak mungkin kita akan muda terus. Kita semua juga akan mati meninggalkan dunia ini. Ini satu kepastian, ya. Dan saat ini kita sedang menuju di sana, ya. Kalau ya kepastian itu ada 3, ya. Ada orang mengatakan bahwa ada yang tidak pasti, itu pun juga 3. Yang pertama yaitu tentang jodoh, ya, jodoh, umur, dan rezeki. Ya. Kita tidak tahu dengan, ya, mungkin saat ini Bapak Ibu yang dulu sebelum menikah menginginkan bahwa jodohku seperti ini, kita sudah menggambarkan bahwa dia orangnya harus tinggi, besar, kaya, ya. Tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, ya. Itulah namanya kehidupan yang kadang seringkali kita berpikir itu semua tidak jelas, ya. Demikian juga tentang usia, umur, semua tidak akan tahu kapan berakhirnya hidup kita. Ada yang memprediksikan bahwa ketika orang, ya, kalau sudah tua pasti mati, tetapi kita tidak menutup kemungkinan ada banyak orang di luar pemikiran kita bahwa ada orang yang mati pada usia yang masih kecil, baru lahir ada, anak-anak usia 1 tahun, 5 tahun ada, 10 tahun ada, remaja, ya. Tidak ada yang bisa menghalangi ketika kematian itu datang, ya. Demikian juga tentang rezeki, ya. Kita sudah bekerja keras, pasti kita mendapatkan upah, ya. Tetapi kita tahu bahwa ada orang mengatakan bahwa rezeki itu sudah ada yang mengatur, betul. Tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, yakinlah Tuhan sudah mempersiapkan berkat-berkat tersendiri yang tidak pernah kita pikirkan dalam kehidupan kita, ya. Tidak berupa, mungkin tidak berupa uang, tetapi satu hal yang luar biasa yang pasti saat pagi hari ini kita semua menikmati namanya berkat Tuhan, umur panjang, nafas kehidupan yang masih kita miliki pada saat pagi hari ini, ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita mau melihat di dalam kehidupan bangsa Israel, ya. Kita sering tahu dan paham, ya, jelas tentang bagaimana perjalanan bangsa Israel menuju tanah Kanaan, ya. Ketika mereka masih ada di Mesir, ya, pada waktu itu Musa yang ditunjuk menjadi pemimpin atas kehidupan mereka, ya. Tuhan memberikan, ya, beberapa tulah, meskipun akhirnya ada 10 tulah yang akhirnya diberikan oleh Tuhan, ya, kepada Musa, melalui Musa, untuk bagaimana caranya orang Israel itu keluar dari tanah Mesir. Mungkin Musa tidak pernah memikirkan bahwa ada 10 tulah. Mungkin dia hanya berpikir, oh 1 tulah, 2 tulah, enggak, ya. Semuanya kayaknya tidak jelas. Tetapi kita melihat di dalam Kejadian di sana, di dalam Keluaran, bagaimana Fir'aun, ya, dikeraskan hatinya oleh Tuhan sampai 9 kali, dan akhirnya yang ke-10 akhirnya mereka bisa keluar dari tanah Mesir. Tidak berhenti di situ saja. Ketika mereka sudah keluar dari tanah Mesir, ya, seperti saya katakan tadi, mungkin Musa tidak pernah berpikir, oh akhirnya ada 10 tulah, setelah 10 tulah itu sudah selesai, ya. Dia tidak pernah memikirkan hal itu. Dia hanya menuruti perintah Tuhan bahwa mereka, ya, Musa akan membawa orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya. Kembali lagi setelah mereka keluar dari tanah Mesir, apa yang terjadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan? Mereka diperhadapkan yang namanya Laut Teberau, ya. Tulah sudah selesai, Tuhan sudah memimpin, Tuhan sudah mengeluarkan mereka dari tanah Mesir, ya. Tetapi ketika mereka sudah keluar, mereka diperhadapkan namanya Laut Teberau. Ini namanya seperti kali kita berpikir,
Tuhan mengeluarkan mereka, tetapi diperhadapkan satu kondisi di mana mereka harus terjepit. Karena di belakang ada bangsa tentara orang Mesir, di depan ada laut. Mungkin mereka berpikir, Tuhan ini ya apa? Tuhan kok membawa kita dengan kondisi yang jelas-jelas ya nggak jelas. Kenapa? Di belakang ada tentara, di depan ada laut Teberau. Seakan-akan Tuhan membawa kepada satu kondisi ketidakjelasan, ketidakpastian. Mereka dibawa katanya ke Kanaan, tetapi kenapa diperhadapkan satu kondisi mereka dihadapkan namanya laut Teberau. Dan akhirnya pun Tuhan mengadakan hal yang luar biasa. Mereka bisa berjalan dan laut itu bisa dibelah. Setelah itu apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Ya. Apakah mereka langsung sampai ke tanah Kanaan? Tidak. Alkitab mencatat bagaimana orang Israel dibawa di padang gurun berputar-putar. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana di sini adanya kayaknya tidak ada kepastian. Ya, kita seakan melangkah, kita berjalan di dalam ketidakpastian. Mereka dibawa kepada namanya padang gurun. Di padang gurun tidak ada makanan. Ya, akhirnya pun Tuhan kirim makanan. Di padang gurun tidak ada air. Akhirnya pun Tuhan kirim. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mau tidak mau, saat ini kita diperhadapkan satu perjalanan yang namanya ketidakpastian. Ya. Sekali lagi saya katakan pandemik ini pun tidak jelas kapan berakhir, ya, tidak pasti. Mungkin 5 tahun lagi atau 1 tahun lagi pun kita tidak tahu, atau mungkin 2 bulan lagi semuanya, ya, pun tidak ada yang tahu. Meskipun banyak ahli-ahli, orang-orang pintar yang sedang memprediksikan bahwa hal ini akan berakhir. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saat ini mungkin terkadang hidup kita disuruh oleh Tuhan di dalam ketidakjelasan. Mungkin seperti bangsa Israel tadi, kita disuruh keluar. Ya. Kita disuruh keluar tetapi dihadapkan pada satu kondisi yang tidak memungkinkan. Ada banyak halangan, banyak tantangan. Seringkali hidup kita seperti itu. Kita diperhadapkan pada satu kondisi yang namanya ketidakjelasan. Tapi satu hal kita mau pada pagi hari ini ya. Ya. Ada seorang pemuda ya. Orangnya sudah mapan. Ya. Dia sudah memanage begitu rupa ya. Dia sudah menginginkan impian, semuanya yang inginkan itu terwujud. Dia bekerja, dia punya kedudukan yang baik, dan akhirnya dia menginginkan dia menikah dengan orang yang dia kasihi. Ya, semuanya keadaan baik kayaknya, semuanya sudah tertata rapi, ya, sudah dimanage sedemikian rupa, ya. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ketika dia sudah menata sedemikian rupa, sudah prepare semuanya, keadaannya semuanya baik, kayaknya ini pasti akan terjadi karena dia sudah memanage semuanya dengan baik. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu di dalam perjalanan, di dalam mobil, pemuda ini mengalami sesak nafas. Dia berusaha menghubungi dokter, menghubungi rumah sakit, ya. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Ketika dalam perjalanan, ya, hidupnya tidak tertolong lagi karena dia mengalami serangan jantung. Tidak ada satupun orang yang tahu, ya, ajal itu menjemput dalam kehidupan kita. Meskipun mungkin saat ini kita sudah mempersiapkan segala sesuatu kehidupan kita sedemikian baik adanya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, semuanya terkadang membuat kita tidak tahu dan tidak jelas, tidak pasti apa yang ada di depan kita. Tetapi saat pagi hari ini, kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Rencana boleh matang, penuh persiapan, ya. Tetapi usia tidak ada yang bisa tahu pada akhirnya,
ya. Tetapi kita mau sadar bahwa di dalam Tuhan hidup kita, Tuhan merencanakan semuanya baik. Amin. Semuanya baik. Yeremia 29 dikatakan bahwa rancangan-rancangan yang ada padaku, yaitu Tuhan, itu adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang buruk terjadi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita punya pertanyaan dalam hidup kita. Bagaimana dengan pemuda itu tadi? Ya. Dia sudah melakukan semuanya yang kayaknya baik, tetapi tengah perjalanan dia akhirnya ya meninggal dengan keadaan yang mungkin sangat tragis sekali. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan izinkan dengan situasi yang seperti itu, kita mau tetap katakan bahwa Allah tetap baik. Ya. Kita ingat di dalam kitab Kejadian, ketika Tuhan menciptakan langit, apa Tuhan katakan? Jadilah terang. Semuanya baik. Ketika Tuhan menciptakan cakrawala, semuanya baik. Ketika Tuhan menciptakan manusia, semuanya baik. Ada satu yang tidak baik. Apa coba? Kalau laki-laki atau manusia itu seorang diri. Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ya, rancangan Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Meskipun mungkin saat ini kita sedang ada dalam ketidakjelasan apa yang sedang terjadi di depan kita. Kita bingung mau kemana, ya. Pokoknya berjalan aja. Entahlah apa kata Tuhan nanti, ya. Tidak seperti itu. Tetapi kita mau bahwa ada satu hal yang harus kita pegang dalam kehidupan kita. Ketika kita melangkah di tengah-tengah ketidakpastian, ketidakjelasan dalam kehidupan ini. Ya, dunia tidak bisa memberikan kepastian. Dunia tidak memberikan kejelasan dengan baik bahwa akhirnya nanti seperti ini jalan keluar yang baik. Tetapi satu hal, kita mau melihat satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ya. Kita akan melihat, ya, bagaimana kita mau melangkah pasti di tengah ketidakpastian. Bagaimana caranya untuk kita melangkah pasti di tengah ketidakpastian ini, ya. Dunia tidak bisa memberikan kepastian. Dunia tidak bisa memberikan kejelasan. Mereka banyak yang hanya memuaskan egonya, memuaskan dirinya. Yang penting saya selamat. I don't care dengan orang lain, ya. Saat ini mungkin pandemi yang saat ini sedang terjadi. Banyak orang yang saat ini bergumul tentang perekonomian. Bagaimana dengan kelanjutan hidup kita? Ada banyak orang yang hanya memupuk diri kekayaan mereka dengan luar biasa, tidak peduli dengan yang lainnya yang saat ini mungkin mereka kelaparan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita mau melihat di dalam Kejadian, ya, pasal 12. Ayat yang pertama. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, bagaimana kita melangkah pasti di tengah ketidakpastian ini? Bagaimana caranya? Kita bingung, ya. Tetapi pagi hari ini ada dua hal yang kita merenungkan. Yang pertama, kita mau lihat di dalam Kejadian pasal 12 ayat yang pertama. Saya akan membacakan Kejadian 12 ayat yang pertama. Semua yang bernafas sama-sama membaca bersama dengan saya. Yang tidak bernafas tidak usah, ya. Berarti kalau manusia, ya, yang bisa membaca, ya, mari bersama-sama dengan saya membaca. Oke. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kata pertama dari ayat ini, berfirmanlah Tuhan. Bagaimana kita bisa melangkah dengan pasti di tengah-tengah ketidakpastian, yaitu karena ada firman Tuhan. Amin.
Ada firman Tuhan, karena firman Tuhan itu memberikan kepastian hidup kita. Karena firman Tuhan itu yang memberikan jaminan hidup kita, yaitu hidup yang kekal yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan memberikan kemampuan bagi kita untuk kita bisa melewati masa-masa yang tidak ada kepastian ini. Karena firman Tuhan. Abraham, kita melihat di dalam Kejadian pasal 12 ini, dia disuruh oleh Tuhan pergi ke negeri yang Tuhan tidak tunjuk. Mungkin seperti kita ditunjuk ya, pergi keluar dari kota kita ke negeri ke kota yang lain yang Tuhan tidak ngomong. Pokoknya kamu pergi dulu, nanti ya akan tunjukkan mana yang akan kamu duduki. Ya, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, contohnya mungkin ketika kita naik pesawat, ya. Bapak pilot mengatakan bahwa kita akan berputar-putar, kita nggak tahu akan turun di mana. Mungkin pikiran kita sudah kacau sekali. Kita bingung, dia akan takut. Aduh, gimana nanti kalau kita nggak turun-turun, kita dibawa putar-putar di angkasa, ya. Tetapi apa yang terjadi di dalam kehidupan Abraham, Bapak Ibu? Berfirmanlah Tuhan. Karena dia menuruti firman Tuhan, ya. Dia tidak pernah memikirkan, aduh Tuhan, aku harus kemana. Dia tidak pernah menawar. Ketika Tuhan berfirman, akhirnya apa yang terjadi? Abraham berangkat. Tidak ada alasan apapun di dalam mulutnya. Dia tidak pernah menawar. Oh Tuhan, jangan dulu. Ini aku punya ini, ya. Tidak ada satu alasan yang keluar dari mulut Abraham, tetapi dia dengan penuh ketaatan kepada firman Tuhan. Saat ini saya mau katakan Bapak Ibu yang kasih Tuhan, firman Tuhan itu harus hidup dalam hidup kita. Firman itu iya dan amin. Janji Tuhan itu iya dan amin. Ya. Dunia tidak bisa memberikan jaminan yang pasti, tetapi karena firman Tuhan mengatakan bahwa engkau akan disertai oleh Tuhan hari ini sampai selama-lamanya. Yakinlah firman Tuhan yang sering kita dengar. Jangan hanya sebatas kita dengar saja, tetapi menjadi rema, menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mampu melangkah dengan pasti menghadapi ketidakpastian di dalam kehidupan ini. Firman Tuhan, karena ada firman Tuhan ada di dalam hidup kita dan menghidupi kita. Untuk semakin kita berhidup menjadi berkat, hidup yang berkenan kepada Tuhan, menjadi berkat bagi orang lain, terlebih melalui semuanya itu nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Pertanyaannya adalah pagi hari ini, apakah firman Tuhan selalu ada di dalam hidup kita? Apakah firman Tuhan hidup di dalam hidup kita? Ya. Apakah hanya sebatas ketika kita mendengar firman Tuhan sepintas lalu saja? Ya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita masih ingat tentang Tuhan Yesus ketika dicobai di padang gurun di dalam Injil Matius pasal 4. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh iblis, Tuhan selalu berkata apa? Ada tertulis. Selalu menggunakan firman. Kata-kata firman yang selalu diucapkan yang bisa mengalahkan iblis. Saat ini kita mau belajar memperkatakan setiap kata firman Tuhan itu di dalam, bukan hanya sebatas di mulut saja. Kita aplikasikan, menghidupi hidup di dalam hidup kita. Ya. Bukan hanya sebatas kita mendengar, tetapi perilaku kehidupan kita tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, tentunya hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Apa itu firman Tuhan? Perkataan Tuhan. Apa perkataan Tuhan? Banyak di dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan memberikan satu perintah, larangan, ya, mana yang harus kita buat, mana yang tidak harus kita perbuat. Itulah firman Tuhan, memperkatakan, bukan hanya memperkatakan, tetapi ada satu tindakan yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan, bagaimana firman Tuhan hidup dan menghidupi dalam hidup kita. Ya. Kembalilah kita di dalam Matius. Ketika Tuhan Yesus dicobai, dia selalu berkata, ada tertulis.
dia lawan dengan firman Tuhan. Beda lagi yang terjadi di dalam kitab Kejadian tentang Hawa, ya. Ketika Hawa dicobai, ya, pada Tuhan melarang bahwa, ya, Tuhan hanya melarang satu, ya. Semuanya yang ada di taman ini boleh kamu makan, tetapi ada satu, yaitu tentang pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang tidak boleh kamu makan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu kasih Tuhan? Ya, di dalam Kejadian pasal yang ketiga Bapak Ibu bisa baca nanti, ya. Iblis memutar. Ya. Memutar, itulah pekerjaannya iblis, ya. Seringkali kita mungkin hanya berpikir, firman Tuhan kan melarang jangan ini, sedikit aja, ya. Tidak. Karena firman Tuhan itu ya dan amin. Lebih dari semuanya itu adalah dari si jahat. Bapak Ibu Saudara ini kasih Tuhan Yesus, ketika kita mau melangkah dengan penuh kepastian di tengah-tengah ketidakpastian, harus ada firman Tuhan yang senantiasa hidup di dalam hidup kita, ya. Harus ada firman. Bukan berarti setiap kata-kata terus kata-kata firman tetapi tingkah laku kita tidak mencerminkan firman Tuhan, itu berarti nonsen. Tetapi benar-benar bukan hanya sebatas kata saja, tetapi benar-benar hati kita, hidup kita, perilaku kita benar-benar mencerminkan hidup di dalam firman Tuhan, ya. Itu yang pertama, ya. Kita harus selalu ada firman Tuhan, ya. Ada satu contoh lagi di dalam kitab Matius pasal 8 tentang perwira yang punya hamba yang sakit, ya. Mungkin kita semua sudah sering dengar tentang cerita ini, ya. Perwira ini mengatakan ketika Tuhan Yesus mau datang, ya, tetapi perwira ini ngomong, "Enggak usah, Tuhan," ya. Tetapi perwira ini ngomong apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Saya akan membacakan di dalam Matius pasal 8 ayat yang ke-8. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata." Ya. Dia hanya menginginkan Tuhan ngomong aja, pasti hambaku itu sembuh. Bapak Ibu perhatikan di sini bagaimana firman Tuhan itu berkuasa menyembuhkan, berkuasa memulihkan, berkuasa untuk membuat kehidupan kita jauh lebih baik. Asal hidup kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan. Firman Tuhan bisa mengubah situasi yang saat ini tidak jelas menjadi jelas, situasi yang tidak pasti menjadi pasti, ya. Yakinilah bahwa firman Tuhan kita mengklaim dalam hidup kita, menghidupi hidup di dalam hidup kita, ya. Itu yang pertama Bapak Ibu kasih Tuhan, ya. Kita mau melangkah pasti karena ada firman Tuhan. Yakinilah, pegang teguh, jangan tergoyahkan. Situasi boleh berubah, situasi boleh goncang, situasi mungkin dengan keadaan yang tidak menentu. Tetap pegang firman Tuhan. Tuhan ngomong apa kita yakini, kita pegang. Janji Tuhan apa kita pegang. Jangan terombang-ambingan dengan keadaan zaman, tetapi kita terus memegang teguh firman Tuhan ini, karena firman Tuhan adalah yang berkuasa, bisa mengubah segala sesuatu, ya, yang tidak ada menjadi ada. Dengan satu kata aja Tuhan bisa membuat orang sembuh, ya. Apalagi banyak firman Tuhan di dalam Alkitab, pasti akan membuat kita jauh hidup kita lebih baik lagi. Yang kedua Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selain firman Tuhan selalu ada firman Tuhan. Yang perlu kita ketahui yang kedua yaitu tentang iman. Kita memegang firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita yang tertinggi dalam hidup kita, karena Tuhan yang telah menjadi firman yang telah menjadi manusia itu, yaitu Tuhan yang selalu manunggal, menyatu dalam kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa Yesus Tuhan itu satu-satunya
menjadi penolong dalam kehidupan kita. Kita pegang iman ini. Iman yang teguh. Tetap memiliki iman yang teguh. Ada banyak di luar sana, banyak orang mulai ragu, ya. Ketika orang sakit sudah tidak mempercayai dokter lagi, mereka pergi ke tempat yang lain, alternatif contohnya. Cari orang yang mungkin lebih pintar, ya. Dia tidak punya keyakinan dalam hatinya bahwa ada satu pribadi yang memberikan kemampuan, yang memberikan kesembuhan, bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Dan saat ini dibutuhkan iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh, yang tidak terombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran di luar sana. Karena kita memegang teguh firman Tuhan itu menjadi otoritas yang tertinggi di dalam hidup kita. Pegang ini Bapak Ibu kasih Tuhan. Pegang teguh, miliki iman yang kokoh meskipun saat ini kita diperhadapkan satu ketidakjelasan tentang kondisi ekonomi di depan kita. Tentang kondisi perekonomian yang saat ini mungkin sangat menakutkan. Tetapi ketika kita memegang teguh Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, pastilah kita akan diberikan kemampuan, bahkan kita dikeluarkan dari satu kondisi yang sangat tertekan ini. Yakinlah, kita punya keyakinan Tuhan pasti memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita bisa menghadapi semuanya itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, iman yang teguh akan membuat kita boleh bertahan di dalam menghadapi ketidakpastian. Yakinilah dengan iman yang teguh akan memberikan kepastian. Kepastian apa? Hidup yang kekal. Ada banyak agama yang mengajarkan tentang kebaikan. Tetapi kepastian yang sejati hanya di dalam Yesus, yaitu tentang hidup yang kekal. Ini iman. Kita meyakini, kita pegang teguh bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat hidup kita. Itu iman yang teguh. Tidak tergoyahkan dengan ajaran-ajaran, dengan mungkin ada yang sekitar kita yang berusaha menggoyahkan iman kita. Tapi ketika kita tetap pegang teguh, aku hanya percaya kepada Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Katakan itu. Ketika firman itu sudah menunggal dalam kita, ya, iman, yakini, hidup dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, ya, ketika kita memiliki iman yang teguh, ya, saya katakan tadi memberikan kepastian hidup yang kekal jauh melebihi penderitaan yang kita saat ini mungkin alami. Ya, jauh. Ya. Karena ada sesuatu yang lebih dari yang tidak pernah kita pikirkan. Di dunia ini mungkin saat ini kita mungkin ekonomi, ya, bergumul dalam ekonomi, tetapi satu hal, ya. Yang pertama tadi, karena ada firman Tuhan. Yang kedua, miliki iman yang teguh. Saya percaya ketika kita memiliki dua hal ini, kita bisa mampu dan melangkah pasti di tengah-tengah ketidakpastian. Satu kesimpulannya Bapak Ibu, jangan takut menghadapi tantangan hidup. Firman-Nya yang akan selalu memberikan kekuatan, dan milikilah iman yang teguh dan selalu hidup yang berkenan kepada Tuhan. Pastilah kita akan mampu melangkah dengan pasti di tengah-tengah ketidakpastian. Yakinlah, Immanuel, Allah selalu beserta dengan kita. Di nama Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu yang sangat sederhana pada pagi hari ini boleh menghidupi di dalam hidup kami, terlebih hidup yang selalu ada firman Tuhan itu ada dalam hidup kami. Terlebih kami juga punya komandan baru untuk kami boleh punya iman yang lebih teguh lagi. Tidak iman yang lemah dengan situasi yang saat ini mungkin kami diperhadapkan satu kondisi yang sangat sukar, sangat tidak jelas.
Tetapi ketika kami ada di dalam Tuhan, ada satu kepastian yang hidup, yang luar biasa, yang berikan jaminan yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap kami yang sudah hadir, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Jemaat yang kekasih, arahkanlah hati pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Amin.